Rindu akhirnya memutuskan untuk nikah lagi sama Fauzan atau akad nikah ulang lagi sama Fauzan karena di mata hukum Rindu masih berstatus sebagai istrinya Fauzan dan Alia tidak bisa mengambil hak asuh Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau Rindu ya menolak ya guys ya untuk kembali rujuk atau akad nikah ulang dengan Fauzan karena ya dia berpikir dia itu gak mau nih kalau harus sedih lagi, dan di saat dia bersama dengan Fauzan, bersatu dengan Fauzan, hanya kesedihan yang ada di pikirannya si Rindu ini. Dan dia juga gak mau memaksakan kehendak. Ya emang sih permintaan Ayu ya untuk ingin melihat kedua orang tuanya ini bersatu dan rujuk gitu ya. Fauzan pun juga sudah berkali-kali meminta kepada Rindu untuk rujuk ya demi Ayu ini. Tapi ya Rindu tidak bisa membohongi hatinya kalau di setiap dia ingin mau rujuk sama Fauzan nih, lagi-lagi selalu teringat kesedihan di masa lalu yang membuat dia tuh jadi ya gimana dia mau menerima cintanya Fauzan lagi, sedangkan yang dia pikirkan tentang si Fauzan ini tuh hanya luka dan luka doang. Sedangkan di sisi lain dia pun juga dibikin galau dengan Ayu yang ingin meminta kedua orang tuanya ini untuk bersatu. Jadi bisa dibilang tuh galau lah si Rindu ini ya guys ya. Tapi karena Bunda sudah menguatkan Rindu, jadinya Rindu memutuskan untuk tidak mau bersatu dengan Fauzan kembali. Dan Fauzan ya tentu merasa sangat amat sedih. Kemudian Fauzan pun juga mengatakan kalau sebenarnya dia masih berharap Rindu ini bisa menerima dia sebagai seorang suami lagi, karena ya tentu Fauzan ingin memperbaiki lah semua yang pernah sudah dia lakukan terhadap Rindu dan Ayu tentunya. Memang sangat amat sedih ya menjadi Fauzan sebenarnya, tapi jauh lebih sedih menjadi Rindu. Fauzan sekarang memang sudah merasakan penyesalan yang luar biasa. Tapi kalau Rindu, dia tahu, dia sadar kalau Fauzan ini merasa bersalah, tapi dia juga sadar kalau dia itu tidak bisa untuk ya menerima cintanya Fauzan begitu saja. Sedangkan di saat dia melihat Fauzan, di saat dia mengingat segala kenangan dengan Fauzan, ya hanya luka yang ada di pikirannya Rindu itu. Jadinya ya pastinya Rindu tuh bakalan galau parah kalau bersama dengan Fauzan. Tapi sekarang permasalahannya ada di Alia. Alia benar-benar bisa dibilang orang sakit jiwa, tapi levelnya tuh udah level paling atas gitu guys. Kita tahu ya guys ya, kalau Alia ini sekarang memang kan keadaannya tuh tersudutkan sekali. Tersudutkan di pihaknya Indra, kemudian dia juga tersudutkan di pihaknya Fauzan. Dia sudah dianggap gila lah segala macam. Tapi di sini si Alia ini bisa membalikkan keadaan. Dia berhasil untuk hampir mengambil setengah harta dari kepemilikan Fauzan, bahkan rumah yang ditempati oleh Fauzan, Bu Ratih dan Carla sekarang itu juga hampir berhasil direbut nih sama Alia ini. Kemudian yang paling parahnya lagi, Alia memanfaatkan Ayu, Rahayu, karena memang Ayu ini masih belum dikembalikan nih namanya di akte kelahirannya dengan nama Ayunda. Nah ini nih yang bikin Rindu bakalan jadi galau segalau-galaunya. Alia mau merebut hak asuh dari Rahayu, yaitu adalah ya Ayu ini, Ayunda, anak dari Fauzan dan Rindu. Tapi kalian tenang aja, ini semua bisa teratasi kalau apa? Ya kalau Rindu dan Fauzan ini menikah. Karena jika Rindu dan Fauzan kembali akad nikah ulang,
kemudian Rindu juga masih berstatus sebagai istrinya Fauzan di mata hukum, ya nggak bisa dong Alia mengambil hak asuh dari Ayu ini. Karena apa? Ya karena ibu kandungnya masih ada, yaitu si Rindu. Nah ini nih caranya tuh gimana? Ya Rindu harus rujuk dengan Fauzan agar status hukum Rindu sebagai istrinya Fauzan itu masih bisa dipakai. Nah gimana nih menurut kalian? Pantas gak nih Rindu untuk kembali rujuk dengan Fauzan? Karena walau bagaimanapun ya cuma itu satu-satunya jalan agar bisa mempertahankan Ayu di pelukannya Rindu dan Fauzan. Sekarang nih coba kalian pikir ya guys ya. Rindu dan Fauzan ini tuh kan udah benar-benar kebingungan ya. Niat mereka itu cuma satu nih, di kehidupan mereka itu cuma satu, ingin membahagiakan Ayu anak mereka. Tapi jika Ayu direbut sama Alia, kebayang dong gimana menderitanya Ayu sama Alia. Kebayang gimana Ayu diperlakukan buruk sama Alia. Bahkan mungkin saja Alia akan menghabisi nyawa Ayu. Bisa jadi aja semua itu akan terjadi. Dan dia akan beralibi kalau dia mempunyai penyakit jiwa. Nah kebayang dong ya gimana stresnya Rindu dan Fauzan di saat mereka harus kehilangan anak yang sangat amat mereka cintai. Dan tentu hal ini sangat amat tidak diinginkan oleh kita semua juga pecinta CDUS ya guys ya. Dan entah sampai kapan nih kita akan melihat Rindu dan Fauzan jadi menderita gara-gara dia tidak bisa dekat lagi dengan Ayu. Ayu pun juga pasti begitu. Kalian kebayang dong ya, Ayu aja tuh mau setiap hari dengan kedua orang tuanya, mau tinggal dan tidur bersama kedua orang tuanya. Itulah yang diharapkan oleh Ayu. Tapi tiba-tiba dia harus tidur dengan wanita gila, wanita jahat, wanita yang penuh dengan misteri, wanita yang penuh dengan amarah, emosional, yaitu si Alia ini. Kebayang gimana Ayu stresnya. Dan ya apa yang akan terjadi jika nanti Ayu berada di tangannya Alia? Ya tentu Ayu bakalan habis di tangannya Alia. Dan bahkan mungkin Ayu hanya tinggal nama pada akhirnya. Tentunya kita gak mau dong Ayu meninggal dunia di tangannya Alia. Gimana stresnya Rindu dan Fauzan kalau mereka kehilangan Ayu. Dan sekarang Rindu pun sebenarnya marah banget nih sama Fauzan. Kenapa Fauzan tidak mengembalikan nama Ayu sebagai Ayunda di akte kelahirannya. Karena ya Fauzan ini berlarut-larut berharap untuk ya mempertahankan, maksudnya ya mengembalikan rasa cinta Rindu terhadap dia. Dia ingin rujuk, dia ingin kembali akad nikah. Cuma itu doang yang ada di pikirannya Fauzan, sehingga Fauzan lalai untuk mengembalikan nama Ayu di akte kelahirannya Ayu. Ini nih yang bikin kita tuh jadi sedih banget ya guys ya. Kasian banget ngelihat Ayu yang nantinya harus jadi korban atas semua ini. Kebayang dong gimana jahatnya Alia dan gimana takutnya Ayu jika bersama dengan Alia. Sekarang Ayu juga hampir ya direbutkan sama Alia. Dan sekarang Rindu dan Fauzan tuh gak bisa berbuat apapun karena akte kelahirannya masih bernama Rahayu. Jadi ayo dong Rindu cepet deh untuk memberikan keputusan cepet-cepet akad nikah sama Fauzan agar dia itu berstatus sebagai istri pertama dulu nih. Nah kalau sudah jadi istri pertama otomatis kan si Ayu ini masih bisa dibesarkan oleh Rindu atau dirawat oleh Rindu. Dan Indra sekarang juga gak bisa berbuat apa-apa karena memang dia gak tahu juga kan harus berbuat apa, mundur salah, maju salah. Karena jika dia maju bakalan ketahuan nih tentang Cantik dan Anggun dan akan mudah bagi Alia untuk mengambil hak asuh Cantik dan Anggun juga. Jadi si Indra ini harus ya pelan-pelan gitu loh guys untuk bisa berbuat sesuatu. Walaupun di dalam hati kecilnya dia ingin sekali membantu Fauzan dan Rindu ini karena dia tahu sekali gimana jahatnya Alia. Dia gak mau apa yang sudah Alia lakukan terhadap dia juga Alia lakukan terhadap Fauzan dan Rindu. Tapi memang sekarang ini
dia terhalang langkahnya. Gara-gara apa ya? Gara-gara Cantik dan Anggun ini masih belum berstatus sebagai anak dia. Kemudian dia masih berstatus sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Akte kematiannya juga masih ada, belum dipulihkan kembali. Jadinya sekarang ya bisa dibilang bingung gitu si Indra ini mesti gimana nih. Padahal dia di dalam hati dia yang terdalam tuh sangat amat ingin membantu Fauzan dan Rindu. Jadi gimana nih menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar deh. Duh, benar-benar deh ya, alur cerita dari sinetron CDUS ini benar-benar bikin kita tuh jadi ketar-ketir. Kasihan sama Rindu, kasihan sama Fauzan, dan Adi sekarang juga nggak tahu di mana. Biasanya kan Adi nih yang bisa memberikan masukan gitu ya kepada Ayu, kepada Rindu, kepada Fauzan, kepada Indra bahkan. Tapi sekarang dia juga nggak tahu di mana dan kira-kira kemana nih si Adi ini ya guys ya. Aduh, udah nggak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.